Halo, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Kali ini channel Infonesia akan berbagi info seputar tentang kecerdasan gitu teman-teman. Jadi kecerdasan ini orang mengenal dengan istilah IQ teman-teman. Kecerdasan ini memang bisa dilakukan dengan tes IQ untuk mengetahui tingkat IQ seseorang teman-teman. Tapi ternyata ada beberapa kebiasaan yang ternyata juga bisa menjadi sebuah acuan atau sebuah penilaian tentang seberapa tinggi tingkat IQ seseorang atau kecerdasan seseorang teman-teman. Sebelum saya teruskan ke info selanjutnya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini supaya nanti kalau ada info-info lebih lanjut teman-teman mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Selamat menyaksikan. Ini saya lanjutkan teman-teman. Jadi ini ada kurang lebih 10 poin untuk mengetahui apakah kita atau mungkin orang lain yang kita kenal itu orang cerdas atau enggak. Tanda yang pertama nih teman-teman. Tanda yang pertama ini adalah bentuk tulisannya kayak ceker ayam. Mungkin selama ini kita berpikir orang cerdas tulisannya pasti bagus rapi. Ternyata enggak teman-teman. Jadi orang cerdas biasanya malah tulisannya kayak ceker ayam. Atau kadang-kadang kita susah untuk membaca teman-teman. Kenapa? Ternyata orang cerdas ini mempunyai pola pikir yang sangat luas teman-teman. Dia tidak mengedepankan bentuk tulisannya teman-teman, tetapi dia lebih cenderung di sini teman-teman. Lebih cenderung memfokuskan kemampuannya di sini, bukan bentuk coretan tangan teman-teman. Tidak semuanya jelek teman-teman, tapi kebanyakan tulisannya jelek atau kayak ceker ayam. Ini yang pertama teman-teman. Lalu untuk tanda yang kedua, orang ini lebih suka dengan kondisi yang tenang teman-teman. Dia tidak suka dengan sesuatu yang berisik, misalnya bunyi musik yang berisik, kemudian orang tertawa terbahak-bahak, bunyi musik yang kenceng ya, dan lain-lain. Dia lebih suka tenang teman-teman. Kenapa? Karena orang ini teman-teman, orang ini membutuhkan suasana yang lebih nyaman biar otaknya lebih banyak untuk memikirkan sesuatu yang menurut dia dianggap bermanfaat teman-teman. Dia lebih suka suasana tenang, menyendiri gitu ya, supaya dia punya kecerdasan ini bisa maksimal teman-teman. Berbeda dengan orang-orang biasa yang lebih suka hura-hura tempat-tempat ramai ini. Maka teman-teman bisa lihat kebanyakan orang-orang yang luar biasa ber-IQ tinggi ini biasanya memang dia menyendiri. Interaksi sosialnya juga berbeda dengan kebanyakan orang gitu teman-teman. Ini untuk poin yang kedua teman-teman. Lalu poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini bagi kita ini, poin yang ketiga ini mungkin bagi kita kurang ini ya, bagi orang-orang biasa seperti kita mungkin kurang nyambung gitu ya. Karena ini bagi kita kok orang ini kayak aneh gitu. Jadi poin yang ketiganya adalah orang ini suka berbicara sendiri teman-teman. Tanpa ada lawan bicara, dia bisa bicara sendiri. Ternyata teman-teman, mereka berbicara sendiri ini teman-teman
untuk mengkoneksikan dengan otaknya teman-teman. Lalu untuk memunculkan ide-ide baru, dan adanya ide-ide baru ini dengan kreativitasnya mereka mencoba untuk menyaring, mereka mencoba untuk menganalisa. Nah, makanya karena otaknya ini bekerja terlalu cepat atau mungkin terlalu aktif gitu ya teman-teman, sehingga orang-orang cerdas seperti ini terkadang menciptakan atau terkadang mereka ini berhasil menemukan ide-ide yang brilian, ide-ide yang cemerlang teman-teman. Nah, inilah menurut kita nggak lumrah teman-teman, tapi buat mereka ini biasa. Jadi terkadang mereka ngomong sendiri gitu ya, karena ini untuk mereka mencoba menganalisa apa yang ada di isi kepala, dianalisa dengan lisannya teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang ini bicara sendiri, orang cerdas bicara sendiri, bukan orang yang lepas kontrol, justru dia sedang mencoba mengkoneksikannya itu teman-teman. Lalu untuk yang poin keempat teman-teman, jadi kalau orang ini bete, orang ini lagi sedih, orang ini lagi hatinya tidak mood ya, dia tahu penyebabnya teman-teman. Dia tahu penyebabnya apa atau hal apa yang membuat dia tidak mood, hal apa yang membuat dia sedih teman-teman. Orang ini mengetahui sumber masalahnya secara cepat teman-teman. Karena dia menemukan sumber masalahnya ini secara cepat, maka secepat itu juga dia bisa menghilangkan perasaan yang dimiliki ini, perasaan sedih ini teman-teman. Berbeda dengan orang biasa yang dia tidak tahu teman-teman, sehingga masalah ini bisa berlarut-larut teman-teman. Dia terperangkap dengan kesedihannya. Tapi orang-orang cerdas ini dia tahu penyebabnya, akar masalahnya tahu teman-teman, sehingga orang-orang ini dengan cepat bisa mengambil solusi atau jalan keluarnya teman-teman. Yang berikutnya teman-teman, nah ini ada beberapa survei dari beberapa negara. Ada beberapa negara yang warganya itu pecinta coklat teman-teman. Ternyata orang-orang cerdas ini rata-rata memang suka coklat teman-teman. Kenapa? Karena dengan suka coklat teman-teman, dia moodnya bisa lebih mudah lagi untuk up lagi teman-teman. Yang tadinya sudah turun, dia mudah lagi untuk up lagi teman-teman. Sehingga orang ini lebih stabil teman-teman. Dia orang biasa mungkin berpikir keras 10-20 menit sudah capek, dia bisa tahan agak lama teman-teman. Kemudian yang berikutnya teman-teman, ini dari fisik. Dari fisik ternyata bentuk mata teman-teman. Nah, matanya itu biasanya lebih terang, ada yang biru atau coklat ya. Walaupun warna-warna gelap seperti hitam juga sebenarnya tidak menutup masalah, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tapi warna-warna yang lebih cenderung terang ini memang potensial lebih besar teman-teman. Warna-warna mata yang warna lebih terang ini teman-teman. Sedangkan untuk warna yang gelap ini sebenarnya terfokus pada kemandirian, dia lebih mandiri gitu teman-teman, lebih mandiri gitu teman-teman. Tapi untuk daya analisa dan sebagainya itu memang mata yang terang ini yang lebih bagus teman-teman. Kemudian untuk poin yang berikutnya adalah mereka mampu untuk mengontrol diri mereka teman-teman. Mereka mampu untuk mengontrol diri mereka, mereka mampu untuk menempatkan diri mereka sesuai dengan porsinya teman-teman. Artinya apa? Orang-orang seperti ini teman-teman, dia bisa mengukur dengan dirinya.
Sehingga orang-orang seperti ini tidak mudah terjatuh teman-teman, karena dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia mengetahui dia punya kemampuan seperti apa teman-teman, dia punya kelemahan seperti apa. Disitulah yang menyebabkan orang-orang ini tidak mudah terjatuh. Lalu poin yang berikutnya adalah orang-orang ini karena kecerdasannya teman-teman, seolah-olah orang ini bisa membaca pikiran orang lain. Terkadang saat dia berinteraksi dengan orang lain teman-teman, terjadi pembicaraan, si lawan bicaranya ini berhenti berbicara, dia sudah tahu kira-kira apa yang akan dibicarakan oleh si lawan bicaranya ini. Nah ini sehingga seolah-olah dia sudah mengerti isi pikiran dari lawan bicaranya teman-teman, karena dia mudah menganalisa teman-teman, dia mudah menganalisa lawan bicaranya teman-teman, arah kemana bicaranya, mau kemana bicaranya, sama dia sudah dianalisa teman-teman. Inilah yang menyebabkan seolah-olah dia bisa membaca pikiran orang lain teman-teman. Yang berikutnya adalah gaya busana teman-teman. Biasanya orang-orang cerdas ini gaya busananya atau berbusananya tidak aneh-aneh teman-teman. Bahkan terkadang dia memakai pakaian yang hampir sama, atau mungkin hanya pakaian seperti itulah yang dia kenakan dalam saban harinya. Seperti waktu itu kita melihat di sebuah acara ya di televisi ya, Mark Zuckerberg ya, yang pendiri Meta atau Facebook ya, dia hanya memakai kaos oblong, kaos lengan pendek. Padahal secara finansial sebenarnya mau tampil seperti apapun tidak masalah. Tapi orang-orang hebat ini teman-teman, dia tidak mengutamakan penampilan teman-teman, tapi dia lebih mengutamakan kreativitas yang ada di sini teman-teman. Kreativitas isi kepala dia lebih utamakan daripada sekedar memakai baju teman-teman. Yang menurut mereka yang penting dia sudah tampil sopan ala kadarnya, selesai. Ini yang utama teman-teman. Kemudian untuk poin yang selanjutnya teman-teman, ini poin utama teman-teman. Orang ini mau terus belajar. Kenapa? Karena orang ini mengetahui teman-teman, dia sadar banyak hal yang dia belum mengerti teman-teman. Banyak hal yang dia belum mengerti, sehingga orang ini terus pengen up. Dia terus belajar teman-teman. Sehingga dengan dia terus mengupgrade diri ini teman-teman, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang cerdas, orang yang hebat dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Itulah beberapa poin atau kurang lebih 10 poin teman-teman tentang ciri-ciri orang yang hebat teman-teman, ciri-ciri orang yang ber-IQ tinggi. Nah mudah-mudahan info ini bermanfaat teman-teman. Silahkan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.